ringan tangan itu. Butuh mas saya ya. Aduh maaf ya, coba sampah di situ dulu bentar. Kak, dijepit di mana aja Kak? Di jilbab aja Kak, deket biar deket ke mulutnya. Ya. Tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Kita lagi ada di program Bincang Bisnis UMKM bersama saya Tona Sution. Nah, program ini sudah mengikuti protokol kesehatan ya. Kita sudah memakai face shield atau masker, sudah menjaga jarak dengan narasumber, dan tentunya kita sudah cuci tangan sebelum activity ini. Nah, Tribuners, Bincang Bisnis UMKM. Program ini mengulas usaha-usaha UMKM khususnya yang ada di Sumatera Utara, di Kota Medan kita tercinta gitu kan ya, agar bisa jadi inspirasi buat kita semua, buat para pebisnis yang di luar sana. Karena kita tahu kan ya, UMKM itu kan tulang punggung perekonomian. Maka dari itu sekali lagi aku nggak bosan-bosan buat ingetin ke kalian imbauan buat kita untuk ayo beli barang UMKM gitu kan, untuk mendukung perekonomian. Menabung sih memang baik nih Tribuners, tapi kalau uangnya ditabung dan tidak dibelanjakan, uangnya nggak berputar, ekonomi dan bisa stagnan juga. Kita nggak mau dong itu terjadi. Nah, maka dari itu hari ini Tribun Medan perlu rasanya untuk mempromosikan usaha-usaha UMKM khususnya di Sumatera Utara agar semakin dikenal oleh semuanya, oleh masyarakat luas, Tribuners yang di luar sana yang jangkauannya cukup luas gitu ya. Nah, Tribuners, aku mau kasih tahu nih, di Bincang Bisnis UMKM ini kita ada kedatangan dari bubur ayam Bang Boy. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu, di pandemi ini kita kan harus sering ini ya, lebih konsisten untuk menjaga kesehatan ya. Salah satunya dengan berolahraga. Nah, bisa bersepeda atau lari-lari pagi dan senam-senam ringan boleh lah. Tapi setelah melakukan aktiviti itu tentunya perut kita lapar ya, butuh asupan ya, butuh sarapan pagi tentunya ya. Nah, menu favorit sarapan pagi yang kebanyakan ini orang suka salah satunya adalah bubur ayam. Kenapa? Karena selain enak, yang satu ini enak dan mengenyangkan, ternyata punya banyak manfaat ya kan. Salah satunya ini yang paling disukai, ini bisa menurunkan berat badan. Wah, gimana caranya? Ya iyalah ya, asupan kalorinya lebih sedikit dan begitu banyak manfaat lainnya dari bubur ayam ini. Nah, selain itu juga rasanya ya, dari gurih kaldunya itu ya bisa bikin kita ngiler gitu ya kan ya. Nah, aku mau kasih tahu nih referensi buat kalian salah satu bubur ayam yang enak dan top di Kota Medan, karena sudah lama banget ya di Kota Medan ini ya, ada bubur ayam Bang Boy. Nah, hari ini sudah hadir studio ownernya bubur ayam Bang Boy, Kak Eka Aryani. Halo Kak Eka. Halo. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ya, Kak Eka boleh disapa dulu Tribuners yang lagi nonton acara kita ini? Halo semuanya. Nah, Kak Eka, sebelum kita mulai bincang-bincang nih, aku mau kasih lihat ke Tribuners video menarik dari bubur Bang Boy. Oke, Kak? Oke, Tribuners, happy watching.
Nah, Tribuner sudah lihat kan video tadi dari bubur Bang Boy. Aduh, buburnya ya ampun, menarik sekali ya, pengen makan ya. Nah, tenang-tenang, di depan sudah ada. Nanti kita ada di sesi tasting foodnya di akhir acara. Nah, kita sekarang ngobrol langsung sama Kak Eka Aryani tentang bubur Bang Boy ini, usahanya ini. Nah, Kak Eka, aku mau tanya nih Kak, kenapa sih kakak pilih bubur ini untuk jadi usaha kakak? Motivasinya apa itu Kak? Awalnya itu karena aku senang makan bubur ayam. Wah, favorit ya, Iya. semua. Saya juga. Terus, Motivasinya karena senang, aku pikir pengen punya usaha gitu. oh berarti karena ketertarikan dan kebutuhan ya kan, pengen kesukaan juga ya Kak. Jadi lahirlah usaha ini gitu Iya. ya. Kebetulan ada yang diajak kerja sama, ya udah jadi kita buka. Wah, ada jalan ya kan, ada yang bisa ini bekerja sama jadi. Iya. Tapi Kak, kan sudah banyak nih Kak yang jual produk sejenis ini, bubur ini gitu kan. Kira-kira yang ngebedain bubur Bang Boy ini apa nih Kak? Kalau secara spesifik itu sama ya, Hampir nggak sama ada. ya? Cuman bedanya ya di rasanya. Rasanya kita pakai bumbu-bumbu yang memang diracik dari Cirebon, orang Cirebon awalnya gitu kan. Wah, kokinya gitu ya Kak ya? Kerjasama ya, kita kerjasama awalnya. Setelah itu pakai bahan-bahan yang memang bahan-bahan yang bagus, kayak berasnya juga beras yang bagus, bukan beras yang asal Bukan gitu. beras yang kualitas yang keberapa lah gitu ya. Iya. Walaupun untuk bubur yang akan dilumatkan lah ya Kak ya, dibentuk tekstur lembut seperti ini, bukan berarti Kak Eka ngasih beras yang sembarangan. Justru nggak bisa pakai beras yang kualitas Jelek ya Kak ya? Iya, Harus karena dia yang- nggak bisa pulen, harus Beda yang pulen. nanti ya Kak teksturnya ya Beda. Kak ya. Jangan-jangan bukan jadi bubur ya kan? Jadi lontong. Nah, enggak? dari situ akhirnya kita Mm-mm. belajar dan Mm-mm. punya sendiri gitu, Punya kopi berarti- sendiri. Berarti spesialnya mungkin dari ininya orang Cirebon asli ya Kak, Iya, kokinya awalnya, gitu iya. ya. Oh gitu, diolah dan bumbunya dan bahan-bahan bakunya ini juga Tribuners kayak kata Kak memang yang premium ya, nggak asal pilih ya, biar menghasilkan rasa dan kualitas yang bagus gitu. Ngomong-ngomong, di bubur Bang Boy ini ada varian apa aja Kak? Kulit di sini ada, bukan hanya sekedar bubur sih ya, ada yang lain juga. Awalnya kita di bubur ayam aja, Mhm, terus lama-lama kita lihat juga kan permintaan. mhm. Nah, kita buat ada lontong, ada gado-gado sama nasi kuning. Ya, di sini ada nasi kuning ya Tribuners, gado-gado, lontong juga, pokoknya lengkap. Tapi awalnya dari bubur selama berapa lama itu Kak untuk beralih ke tambahan menu ini? Buburnya mungkin sekitar 4 tahun ada bubur aja gitu. 4 tahun pokoknya bubur ya, Cuman bubur aja. spesialisasi bubur nih Kak Eka-nya. Tapi setelah itu berkembang ya Kak? Iya, setelah itu kita lihat pasarnya juga, banyak yang minta, kita buat. Menyikapi permintaan customer ya, pokoknya yang dimau customer disediakan ya sama Kak Eka. Dan dari semua varian ini Kak, kira-kira yang best seller yang mana nih Kak? Best seller sih Bintang best utamanya semuanya ya. sebenarnya bintang semua best seller gitu Semua, ya. iya, tapi ya best sellernya bubur ayam. Tetap sih. bubur ya. Nah, ini bintang utamanya nih, juaranya nih. Karena dari ini awal mulanya ya Kak ya. Iya. Dan khasnya namanya juga ada bubur Bang Boy gitu ya Iya, kan. bubur. Pasti bubur lah nih Tribuners gitu kan. Dan aku mau tahu juga nih Kak, pernah nggak sih orang pesen sampai berapa packs? Paling banyak berapa packs tuh Kak? Pernah sekitar 150, 200 pernah. 200 per sekali pesan ya Kak, sekali order. Iya. Itu kira-kira Acara. acara apa Kak? Ada acara ulang tahun kemarin itu. Oh, ulang tahun makan bubur ya. Wah. Iya. Biasanya yang lainnya, tapi nggak apa-apa Ada ya kan. acara. Tetap inovatif jadinya. Jadi kan aku bilang tadi kan manfaat bubur itu banyak sekali kan. Jadi mungkin orang ya beralih. Jadi ulang tahun pesan makan bubur 200 packs Kak. Ya kebetulan itu hari itu waktu itu di kantor ya, saya kerja dulu. Oh, Dan kebetulan kita rayakannya pagi-pagi. oh iya ya dong, sarapan Dirayakan pagi ya. Jadi sarapan pagi bersama. Iya, bubur nih antara makanan berat sama makanan ringan nih. Bingung ya Kak? Kalau makanan berat toppingnya banyakin ya Iya. kan. Bisa. Kalau ringan ya bubur yang standar aja. Dan aku lihat juga kan Kak di menunya di bubur Bang Boy ada yang bisa bubur banyakin dikit ya. Iya. Jadi kalau misalnya mau lebih agak kenyang, Ya mungkin yang biasa itu nggak kenyang. iya Jadi sedikit porsinya ya Kak. standar lah Mbak. Iya, Bukan iya. sedikit. Oh iya standar ya, bisa bilang sedikit ya. Jadi
ya kita buat banyakin dikit, jadi kenyangnya pas. Iya. Tapi ada kalau yang mau kenyang lagi ya ada di jumbo. Double lagi jumbo. Ada bubur jumbo. Iya, memang ya dasar anak Medan nih, banyakin tapi dikit. Bingung ya bahasanya, tapi itulah anak Medan ya. Banyakin dikit buburnya, nih banyak apa dikit nih, bingung. Tapi Kak, kira-kira kalau untuk berarti Kakak menyediakan beberapa ini ya Kak, beberapa jenis bubur ya, ada yang standar, Iya. banyakin dikit sama yang Jumbo. jumbo. Ada. Nah, kira-kira harganya itu gimana Kak? Harganya sih masih terjangkau ya, Mm-mm. kayak yang porsi biasa tuh Mm-mm. kita di 15.000. Kalau ini porsi biasa Kak? Ya, itu 15.000. Kalau yang Mm-mm. banyakin dikit itu Mm-mm. 18.000. Tapi itu Oke. biasanya melalui online, Oh. GoFood. Mm-mm. Kalau yang datang langsung itu biasanya ya porsi biasa. porsi standar Kalau aja yang- gitu ya. Oh. Banyakin dikit tuh biasa kita bilang plus. Wah, ternyata bubur juga ada plus-plusnya nih Tribuners ya kan? Jadi kalau di online itu Heeh. mereka udah tahu Mbak plus gitu. Oke, ya buat Sama kalian. yang jumbo. Oke, apa namanya Kak? Bubur ini bisa tahan berapa lama sih Kak? Setelah dipersiapkan seperti ini? Nggak begitu lama ya Mbak, paling sekitar 3 atau 4 jam karena dia bakalan encer. Bakalan mencair gitu ya Kak ya? Karena Nasinya, kita nggak ada campuran apa-apa kan, cuman Oh. beras aja. iya benar-benar ya. Tapi kalau misalnya nih Kak, misalnya kepepet nih kan belum sempat makan, boleh nggak sih Kak kita simpan Di kulkas di gitu. lemari es? Boleh, bisa. Aman kan ya Kak ya? Iya, tapi manasinnya juga Ribet Jangan- ya Kak? jangan ke kuali langsung gitu. Mendingan Oh. dikukus aja. Oh, di steam, dikukus atau steam atau taruh microwave kali ya Kak? Iya. Oh gitu nih Gitu. Tribuners. Kalau kalian misalnya udah keburu pesan tapi nggak sempat makan dan beberapa jam lagi, karena ini cuma sebentar ya Kak, 3 sampai Iya. 4 jam. Ya udah simpan aja di lemari es nih kata Kak. Tapi setelah itu untuk menghangatkannya jangan langsung ke kuali ya, jadi bukan jadi bubur lagi jadinya. Iya, mending Oke. Berarti Kak yang kokinya ini orang Cirebon ya Kak ya, gitu. dulunya Oke. orang Cirebon. Nah, dari situ kan dari awal perjanjian dia bilang sewaktu-waktu kita bisa pulang gitu. Oke, iya. Nah, dari situ saya ya belajar lah. Saya Oh. belajar sama dia Mm-mm. gimana cara masaknya, buat Oke. bumbunya semuanya, dan diajarkan ya sewaktu-waktu ditinggalin Kita kita sudah bisa. siap gitu. Iya. Oh, berarti selain kokinya awal dari Cirebon, Kak Eka juga mengadopsi. Saya juga harus bisa. Iya, gitu. mengadopsi gitu ya. Tapi selain belajar dari kokinya, Kakak ada belajar di tempat lain nggak Kak untuk modifikasi gitu? Belajar dari Ada. mana nih Kak? Kebetulan mama saya juga dunia masak juga. Mm-mm. Jadi ya belajar sama mama juga. Belajar sama orang tua ya Kak ya. Googling nggak nih Kak? Googling juga, Mm-mm. rajin. Iya ya, karena kan kuliner nih harus inovatif Iya. gitu ya kan? Mm-mm. Bisa jadi nanti toppingnya mozzarella, bisa nggak ya Kak? Bisa. Wow, Bisa. karena mozzarella favorit nih ya kan. Yang penting Sosis, sosis nugget, ini, bisa. kalau pilihan topping bebas ya Kak ya, banyak ya. Belum sih. Mm-mm. Saat ini masih standar aja. Oh, masih ayam mungkin, aja? Kedepannya kita mungkin ada beberapa. Mungkin ya. Dan ini ya Kak, telur asin ya Kak ya, Telur asin mungkin ada, tambahannya ya, tambahan toppingnya lagi gitu kan ya. Kalau mau lebih kenyang itu banyakin dikit tadi gitu ya, jangan. Tapi by the way Kak, sudah buka dari kapan nih Kak bubur Bang Boy ini Kak? Kita Kabarnya di udah lama banget ya. 2009 Oktober sih ya kalau nggak salah saya. Oktober 2009 ke 2021 berapa tahun ya? 12 ya? 11 12. 12 tahun ya Kak? Iya. Wow, 12 tahun nih. Penasaran nih gimana sih awal mula nih Kak sampai bisa bertahan 12 tahun ini, bisa ceritain ke kita? Awalnya tadi tuh yang saya ketemu, saya langganan. Mm-mm. Saya suka makan bubur, langganan, ketemu sama beberapa orang tukang masaknya tadi, dan mereka mau diajak gabung, ya udah saya buka. Awalnya iseng sih Mbak. Wah, berawal kesengan jadi berkah nih ya kan? Iya. Terus ya udah kita jalani. Nah, ternyata jalan sampai sekarang. Tapi ada juga sih di tengah jalan itu ketika mereka mau pulang, nah di situ saya kelabakan. Wah. Saya nggak punya tukang masak, dan akhirnya saya belajar sendiri. Dan posisi saat itu saya masih bekerja juga. Wah, repot ya Kak ya. Akhirnya saya belajar. Dan mau nggak mau gitu kan ya, sayang usaha ini udah Sudah kita rintis dari bawah kan. Waktu itu lagi bagus-bagusnya juga penjualan, kan nggak mungkin saya hentikan. sayang banget gitu ya Dan kan saya Kak? harus
harus belajar dengan mereka. Oke. Berarti prosesnya itu dari keisengan Kak Eka ya kan. Kak Eka isengnya menghasilkan pundi-pundi rupiah ya, Tribuners ya. Kalau kita isengnya apa gitu. Nah, mulai dari keisengan tadi dapat usaha yang bagus pula ininya prospeknya ya Kak. Terus Alhamdulillah. walaupun di tengah-tengah ada trouble sedikit tapi Iya. bisa diatasi dan selama 12 tahun itu inilah ya Kak menghasilkan beberapa jenis varian Iya. ya Kak. Sampai sekarang sudah kayaknya usahanya sudah autopilot ya, udah ditinggal ya. Soalnya pagi-pagi gini Kak Eka ada di sini ya kan. Udah ditinggal ya Kak usahanya Kak. Ya saya ya kapan saya mau ke sana. Kalau ke warung gitu, kalau enggak ya udah saya di rumah aja memang. Fungsi controlling lah ya Kak ya. Iya. Tetap. Tapi Kak untuk awal-awalnya itu kan mungkin kalau mulai usaha itu nggak mulus-mulus aja ya Kak. Untuk awal-awalnya itu ada pernah ketemu kendala-kendala nggak Kak untuk awal banget untuk mulai? Ya awal banget itu ya dengan omset ya mungkin masih sedikit, sementara kita masih gaji pegawai. Oke, iya. Dan saya pernah gaji pegawai pakai gaji saya dulu, Wah. bukan dengan dari Bukan hasil dari penjualan. keuntungan Iya, penjualan tapi ya? tetap kita pertahankan karena ya kita yakin ada Ada rezeki dan peluang lagi ya ada peluangnya, ke dan depannya. lagian kasihan juga kan mereka tiba-tiba harus pulang Iya. ke Cirebon. Makanya ya saya usahakan dan alhamdulillah sampai sekarang Oke, karena Kakak survive dan kita bertahan berkembang. ya walaupun awalnya pesanannya sedikit ya. Iya. Wah, sampai pakai gaji kayak ini ya. Sampai gaji. Pribadi ya. Kalau orang biasa mentalnya nggak kuat nih, aduh udah tutup. Gitu Pernah ya, sih Kak? Mbak kepikiran gitu, cuma Oh ya? ya itu tadi kasihan juga sih lihat mereka yang kerja tadi. Iya bener, waduh, ada sisi humanity juga nih kayak kan yang nggak apa-apa lah ya. Apa namanya berkorban secara pribadi ya kan. Oke. Nah Kak, itu tadi untuk kendala-kendala di ini ya di awal mula buka usaha ya Kak. Tapi sekarang ini Kak, kita lagi pandemi, waduh, semua pasti usaha berdampak ya kan Kak. Dan kira-kira dampaknya gimana nih ke bubur Bang Boy ini Kak? Dampaknya yang jelas ke omset ya. Ya sedikit banyaknya ada berkurang, ada menurun gitu. Cuman ya kita itu tadi tetap bertahan juga. Gimana caranya bisa survive? Kakak ngadain promo-promo kah atau apa? Ya kita intinya tekadnya itu harus bertahan gitu. Oke. Terus Pokoknya dari tekad bertahan itu kita ngeluarin promo-promo yang ada di online ya, di GoFood dan GrabFood. Terus yang makan langsung juga kita kasih diskon gitu. Biar lebih tertarik customernya ya Kak ya. Iya, terus kita buat promo di IG, di medsos lah Di semuanya. Facebook, Instagram, Facebook kita ada, gitu ya. di Instagram juga ada. Pokoknya yang penting biar usaha ini bisa bertahan itu ya Kak, salah satu caranya kasih promo ya Terus Kak. pakai promo kita pernah endorse juga. Wah, sampai bayar ngeluarin uang lagi nih ya kan. Biar bisa ini biar bisa ngendorse gitu. Wah, keren nih Kak. Tapi apa namanya Kak? Kalau untuk untuk pendapatan per bulannya kira-kira Kak ada waktu tertentu nggak Kak? Kapan pesanan naik, kapan pesanan turun, waktu kapan tuh Kak? Ada sih di setiap bulan itu. Biasanya kalau di tengah-tengah bulan ya. Tengah-tengah bulan? Kita agak adem. Agak slow gitu ya. Iya, agak adem, agak slow. Tapi kalau di awal bulan? Awal dan akhir itu malah ramai banyak. Iya. Yang banyak kira-kira yang datang ke warung atau toko itu yang apa kok? Komunitas sepedaan kah atau siapa? Banyak ya, keluarga juga banyak, komunitas banyak, orang-orang kantoran gitu ya, banyak juga. Iya, karena kan lagi musim nih ya kan, kita di musim pandemi ini harus jaga kesehatan kan Kak. Iya. Banyak berolahraga keluar nih, kadang di rumah aja gimana ya, agak ini ya suntuk ya kan, bosan ya kan. Kita sepedaan kan sambil Iya, pulang. banyak juga. Kalau di hari Minggu itu banyak komunitas sepeda. Berarti hari Minggu nih waktunya panen nih kayak kan ya kan Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, tapi ya sampai sekarang 12 tahun nih Tribuners bertahan. Aku pikir kayak ini hanya ini rendah hati aja, omsetnya naik ini. Kalau nggak akan bertahan sampai 12 tahun. Dan Tribuners saya mau kasih tahu bubur Bang Boy ini dikasih jempol nih sama ojek online, ya kan Kak? Salah satu produk terbaik ya? Iya, terbaik di GoFood. Terbaik di GoFood. Berarti udah nggak diragukan lagi rasa dan kualitasnya. Tapi tetap akan kita coba nih di akhir sesi ya, biar kalian percaya gitu ya. Nah, dan kira-kira promosinya Kakak selain dari Facebook, sosmed gitu,
ada promosi seperti apa lagi nih Kak? Kalau yang di online tuh kita pakai IG sama Facebook. Kalau misalnya untuk yang datang langsung kan kadang mereka nggak tahu, tapi kita adakan selembaran gitu di warung. Oh, tetap Yang pakai untuk di selebaran ya? meja, yang untuk mereka baca. Iya benar-benar. Oh, selain promonya dari online, langsung di tempat, langsung di. Iya, jadi mereka baca. Mm-mm. Ada yang kita buat gitu promo ya. Ya, biar tahu juga ya Kak customer yang datang ya Iya, kan. kalau misalnya biasanya kita buat promo, misalnya Mbak datang makan, kita kasih potongan 5.000, tapi syaratnya Mbak harus buat story di Instagram. Kalau buat story mah mau aja ya kan, orang sekarang apa-apa makan tuh harus di story dulu ya kan Kak. Jadi itu kita kasih potongan 5.000 per porsinya. Iya, wah keren nih ya. Teknik marketing S3 nih ya. Ya kan, menguntungkan si customer dengan promo dan menguntungkan si penjual. Iya. Promo gratis ya kan, nggak dipromokan lagi gitu. Wajib follow dan buat IG story. Nah, wajib follow, naikin followers ya. Kakak nggak mau jadi selebgram kan Kak? Buburnya aja ya. Oh ya, buburnya aja biar lebih terkenal. Saya gitu nggak kan, usah. ya. Oke. Kak, tapi bubur bambu ini sudah 12 tahun. Ada punya komunitas tertentu nggak Kak di UMKM gitu? Komunitas Di pemerintah atau pernah dapat bantuan pemerintah atau apa? Belum ya Kak? Saya masih mandiri ya Kak berarti ya? Iya. Belum ada ikut komunitas UMKM di dinas koperasi atau apapun? Belum ya Kak ya? Belum. Wah, harusnya masuk nih ya. Ini keren nih, salah satu produk unggulan jangan-jangan ya kan. Jadi kebanggaan Kota Medan juga nih ya kan, bubur ya. Bubur Bang Boy gitu ya. Nah, promonya tadi banyak banget ya Kak ya. Selain dari ojek online ada Kak? Ada. Langsung di tempat tadi ya? Potongannya. Nah, Tribuners kalau kalian mau tahu promo lebih banyak lagi dari bubur Bang Boy, cek ke Instagramnya. Terus cek di ojek online juga pasti banyak ya Kak ya? Iya, di promo di GoFood sih biasanya. Oke. Tapi ngomong-ngomong Kak, ada berapa outlet nih Kak? Kakak? Saat ini kita masih satu. Karena yang satu lagi sementara kita tutup dulu. Oh, yang di Johar. Awalnya sebenarnya ada 2 gitu, cuman karena pandemi ya Kak pandemi, ya? Yang di Johar ditutup dulu. Yang utamanya ada di mana Kak alamatnya? Mutatuli, Jalan Haji Misbah. Jalan Haji Misbah gitu. Nah, di sebelah kantor lurah, pas sebelah kantor lurah. Bukanya dari jam berapa nih Kak sampai jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 12 siang. Jam 7 sampai jam 12 atau sehabisnya lah ya. Iya. Iya kan? Tapi biasanya sebelum jam 12 kita udah tutup. Wah, sebelum waktunya udah ditutup nih ya kan. Nah, makanya cepet-cepetan nih harus ke warungnya Bubur Bang Boy. Tapi kira-kira di warung itu Kak ada berapa pekerja nih Kak? Kalau di warung ada 4. Termasuk koki? Enggak, koki enggak. Koki enggak ya? Yang jual aja. 4 buat yang melayanin di situ ya Kak ya? Untuk langsung ya, melayani customer. Wah, lumayan ya. Nah, kira-kira ada rencana mengeluarkan inovasi baru Kak untuk atau mengeluarkan varian baru lagi kan, mau bikin apa lagi nih kayak? Kedepannya ada varian baru lah. Apa nih Kak? Ya masih seputar bubur, cuman masih bubur yang lain gitu ya? Apa ya? Bubur ayam hijau. Juga, bubur ayam. Oh, bubur ayam juga, kirain bubur kacang hijau. Bubur ayam tapi dimodifikasi lagi ya? Iya. Kira-kira kapan tuh Kak? Ya mungkin bulan-bulan depan lah. Bulan-bulan kita depan, cari ya kan? tempat cupnya yang pas dulu. Oke. Baru kita launching. Oke, berarti benar-benar harus prepare dulu nih Kak Eka nih. Insya Allah namanya yang lagi hit sekarang kalau di Jakarta tuh udah hit ya, bubur goreng. Jadi bubur ayamnya digoreng. Gitu. Wow, bubur digoreng ya? Pengen rasain itu Kak. Tolong nanti kalau udah launching ya Kak. Saya telepon Mbak Yuta. Oke, kita main-main ke sana gitu ya kan. Okay. Nah, tapi untuk bubur Bang Boy sendiri kira-kira walaupun udah 12 tahun cukup lama, kira-kira langkah rencana ke depannya mau ngapain lagi nih Kak? Ya, ke depannya itu kita mau inovasi lah buat apalagi supaya berkembang ya kan. Berkembang buat outlet lagi gitu ya Kak. Buat outlet lagi. Mungkin kita fokus ke produk dulu lah. Kalau outlet kan sekarang kita udah bisa online ya. Oh iya. Mau dari rumah bisa, mau di tempat yang sama juga bisa gitu. Apalagi sekarang masih pandemi, stay at home ya Kak. Orang jarang keluar rumah ya. Dan semua bisa dalam satu genggaman, tinggal pesan aja dari handphone online selesai gitu. Jadi kita fokus ke produk aja dulu. Yes, fokus ke produk nih kayaknya nih dari Bubur Bang Boy. Kita nantikan nih Tribuners bulan depan nih bubur goreng. Nah, udah dikasih tahu, aduh gimana ya. Tapi kalau ini aja udah menarik, gimana bubur goreng ya kan? Wah, unik nih produknya, keren ya. Nah, yang terakhir kayak Kakak mau tanya ke Kakak dan tolong di-share nih ke Tribuners yang lagi nonton acara kita ini. Gimana sih Kak untuk memulai usaha itu supaya bisa bertahan cukup lama dan gimana awalnya gitu yang persiapan yang baiknya? Kalau mau mulai itu, kalau menurut saya ya,
Ya mulai aja dulu, nggak usah pikir terlalu banyak berpikir. Mulai aja ya, kalau misalnya gagal ya anggap aja lah sedekah, mulai lagi gitu. Kalau rugi ya udah senyumin aja, Bagian mulai dari, ya. bulan depan kita cari lagi. Oke, Gitu ikhlas ya aja. kayaknya Ikhlas kayak aja. senyumin aja kata kakak kalaupun uang gajinya kepake. Insya Allah diganti. Iya, amin, insya Allah ya Kak. Tekadnya, pokoknya tekad berkembang gitu aja, pasti ada jalan lah, Mbak. Itu aja kuncinya dari kakak. Mm-mm. Yang penting ikhlas nih kata kakak, jalanin aja ikhlas dan tekadnya kuat, sehingga Bang Boy udah 12 tahun nih Tribuners. Wow. Bukan usia yang sebentar itu ya, sudah cukup lama ya. Nah Tribuners, kita dari tadi udah ngobrol nih sama Kak Eka Aryani dari Bang Boy. Buat kalian yang masih penasaran nih ya kan, gimana sih rasanya, produknya apa aja sih gitu ya, ketinggalan, kalian bisa cek ke IG-nya Bubur Bang Boy di mana Kak? Di Bubur Bang Boy. @bubur Bang Bang Boy. Iya. Search aja ya, Facebook juga ya Kak, Iya, sama. Bubur Bang Boy juga. Dan alamatnya sekali lagi Kak, boleh dikasih ke Tribuners? Di Jalan Haji Misbah, Mutatuli, Medan. Pas Oke. di sebelah kantor lurah. Pas di sebelah kantor lurah ya Ya, kan? kalau pusing nyarinya. Iya, atau ya ampun di map sudah ada ya kan Kak? Iya. Nah, tinggal cari aja, gampang nih, sekarang zaman serba canggih ya kan. Nah Tribuners, udah tahu tadi kan alamatnya, kalian bisa langsung sambangin ke warungnya. Nah sekarang kita masuk ke sesi testing food. Hari ini aku akan nyobain seperti biasa ya, kata Kak Eka. Mohon maaf aku lepas dulu face shieldnya ya, mau makan nih. Kita akan nyobain si buburnya. Itu cabenya sama itu. Iya. Oh iya, ada sambalnya juga ya? Iya, sambal, kuah, sama kerupuknya. Kita Di pisah. mana Kak? Gitu. Oke, sebentar saya keluar kamera dulu ya, nggak apa-apa. Sama cabenya. Ini ya Kak? Iya. Wah, ini disiapin langsung nih ya. Ini Tribuners, ada sambelnya, sambal bubur khusus. Seperti biasa kerupuk biar kriuk-kriuk. Ini apanya Kak? Itu kuah kaldunya. Kuah kaldu. Oh iya, kuah kaldunya biar gurih ya Kak. Sepertinya harusnya kuah kaldu dulu ya Kak ya. Iya. Aduh, di sini ada yang ada. Oke. Aku bolongin. Nah, kita tuang dulu nih Tribuners. Ini toppingnya di atas apa aja nih Kak? Ayam, kacang kedelai, sama bawang goreng, sama daun bawang. Ayam, kacang kedelai. Wah, bawang gorengnya nih, aduh. Bawang Saya gorengnya suka makan bawang asli. goreng gitu aja loh Kak. Iya. Kalau memang asli, aduh, enak. Asli. Oke, saya sudah Kita buat campurin. sendiri. Kita campurin tadi sudah kaldunya ya, Tribuners, sudah kita masukin. Dan sambelnya, dan tentu saja ya, Mas Medan nih makan bubur nggak pakai kerupuk nggak enak ya kan, biar kriuk-kriuk. Oke, kita nih. Untuk tampilannya, waduh, aromanya, aduh kaldunya nih ya Kak ya. Iya. Aduh, aromanya wah mantep. Aduh, nggak bisa terlalu lihat ya Tribuners ya nih. Aku cobain dulu buburnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nih Tribuners, ini juga nih yang sering ditanya. Kalian tim buburnya diaduk atau enggak? Kalau aku sih diaduk. Kalau saya nggak diaduk. Kalau kakak nggak diaduk Kak? Enggak. Kenapa Kak? Biar Saya makannya lebih suka nggak diaduk. lebih suka nggak diaduk. Kalau aku diaduk sih Kak. Oke, kita aduk dulu ya pelan-pelan ya, agak kepenuhan ya aku buat ini tadi Kak kaldunya. Enggak sih. Berarti kalau pemesanan online memang dipisahkan semua ya Kak? Iya, kita pisah semua. Biar terjaga Untuk kuahnya. kriuknya. Mm-mm. Dan kalau kuah kaldunya dicampurin nanti meresap banget ke Iya. bubur ya. Oke, kita rasakan ya, kita buktikan nih, katanya berasnya ini yang premium Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ampun Kak, ini semua udah kerasa ya. Berasnya lembut ya, teksturnya lembut ya Kak ya. Enggak lama nih masuk buburnya berarti ya. Sama. Kaldunya ya ampun gurih kali Tribuners. Dan bawang gorengnya ya asli ya Kak ya. Asli, kita buat sendiri, Mbak. Bukan yang dibeli per Enggak. ini ya. Aku coba lagi ya, bismillahirrahmanirrahim. Ayam suwirnya juga, ya ampun, fresh ya Kak, harus bareng Fresh, ya. semuanya Setiap fresh hari ya. kita masak. Dipilih langsung. Aduh, Tribuners, maaf ya sekali lagi ya, enak soalnya. Oke, aku sambil minum.
Overall rasanya enak semua. Dari buburnya lembut ya. Dari ayamnya juga walaupun nggak begitu ini ya kan Kak. Kan kadang ada suir-suiran ayam yang keras gitu kan Kak. Ini ayamnya dagingnya ya, bener-bener dagingnya yang dikasih ya. Kerupuknya tuh tadi pengemasannya juga bagus supaya nggak dicampur langsung biar lebih kriuk. Sambelnya mantep, anak Medan nih sambelnya enak nih, pedes. Andalannya tadi gurihnya, aduh enak banget. Dan aku sebenarnya mau coba satu lagi nih, tapi yang ada bumbu kacangnya tadi aku lihat di sini, gado-gado. Nah buat kalian Tribuners jangan berantem ya, jangan gado-gado. Oh enggak ya, beda ya. Nah kalau ini, waduh, Bismillahirrahmanirrahim. Agak ini ya Kak, ya wah. Kemasannya oke Antong. Supaya yang bubur ayam masih kita yang pakai tinwal Mbak, yang lain masih pakai styrofoam. Oh gitu ya. Oh ya kebanyakan iya sih ya. Kok aku inget-inget bubur ayam iya pakai styrofoam, pakai plastik ya Kak. Pakai plastik baru ditaruh dalam styrofoam ya kan. Waduh. Berarti udah yang the bestnya dikasih nih sama bubur Bang Boy ini, mulai dari rasa sampai ke pengemasan segala. Gak main-main ya. Nah nih. Oke, sebelum aku tuang, aku mau lihat isinya. Aku aduk-aduk dulu ya. Gado-gado ya seperti biasa ya. Salad kekinian ya. Ya kan? Salad orang Indonesia. Iya, tradisional salad ya kan. Ya, ada tahu, ada tempe ya, Kak. Tempe, ada kentang. Tahu, tempe, kentang, selada. Selada, aku mau bilang kol, telur. Nah, seperti biasa. Nah, kita akan tuang bumbu kacangnya. Ini bumbu kacangnya buat dari sendiri. Awal Kak. Iya. Kadang kan ada yang bisa langsung beli ya Kak ya. Enggak, kita semuanya buat sendiri. Semuanya, waduh. Tuh, aduh bumbunya ini aku rasain bumbunya dulu ya. Kita biar tahu. Lihat nih, aduh. Kental sekali ya. Berarti enggak kacang ya kan Kak? Enggak main-main. Kacangnya bener-bener enggak asal bumbu gitu. Aku cobain dulu di sini. Iya Kak, kacangnya Kak, emang kacang ya. Enak Kak, enak. Emang Tribuners gado-gadonya nih. Yang buat mau menu diet juga bisa nih ya Kak. Bisa. Ada sayur-sayurannya segala macem. Aku sih gado-gado suka ya karena ada sayurnya Kak. Menurunkan berat badan ya kan. Selain itu bubur ayam ini, kalau yang tadi Kak bubur ayam, manfaat kesehatannya apalagi sini Kak yang Kakak tahu? Ya buat pencernaan kan lebih gampang dicerna, jadi dia nggak berat gitu. Pagi-pagi kan biasa kalau bisa makannya jangan terlalu berat, jangan nasi. Kalau bubur kan enak dicernanya, gampang. Karena sarapan pagi itu penting ya kan Kak? Iya. Untuk kita bisa beraktivitas biar lebih bersemangat, diawali pagi dengan semangat, jadi lebih enak sampai malamnya nanti. Nah, gado-gadonya Tribuners enak juga nih. Tadi saya ngobrol. Kalau mau pedas tinggal minta cabai aja ya Kak lagi ya. Tambahin cabai. Pokoknya enak nih. Buburnya yang si topnya enak, gado-gado juga enak. Kalian harus order ke bubur Bang Boy tadi ya. Boleh ke Instagramnya, boleh langsung ke warungnya. Nah, kita akan ngobrol lagi. Aku pakai face shield nih ya. Nah, Kak, kita sudah sampai di akhir acara nih. Terima kasih atas waktunya. Sudah hadir Tribun Medan. Sudah sharing ke Tribuners. Sama-sama. Iya. Dan terima kasih untuk Tribuners sudah menyaksikan acara ini ya. Semoga jadi referensi buat kalian di mana sih cari sarapan pagi bubur, khususnya bubur ya yang enak di Kota Medan nih. Di Bubur Bang Boy ya, Jalan Haji Misbah tadi. Nah, Kak Eka sekali lagi terima kasih. Semoga usahanya lancar. Amin. Inovasinya tadi bubur goreng yang terlaksana ya kan? Insya Allah. Amin, dan usaha semakin berkembang. Oke. Nah, Tribuners kita sampai di akhir acara gitu ya. Buat kalian yang mau usahanya kita urus di Tribun Medan ini, bisa hubungi di Instagram @tribunmedandaily atau boleh Instagram saya juga @yuta_nasution. Oke, akhir kata saya Yuta Nasution bersama Eka Aryani dan ibu yang bertugas pamit undur diri. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.